Pernikahan adalah lembaga yang kudus, ditetapkan oleh Allah sendiri sejak penciptaan manusia. Marilah kita berdiri, menyatakan sukacita bersama mempelai dengan memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1 dan 3, terpujilah Allah. Pertolongan kita dalam ibadah nikah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dialah Allah yang menciptakan baik perempuan maupun laki-laki segambar dengannya. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus tetap untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, dengarlah nats yang membimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pertama Korintus 13 ayat 13. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita siap untuk pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13, memakai Alkitab terjemahan baru PB2. Untuk itu mari kita siap hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah bagi kedua mempelai ini Tuhan, dan juga Allah bagi jemaat dan kami semua. Saat ini Tuhan, di depan kami telah terbuka kitab-Mu yang kudus. Kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup ini. Kami menyerahkan Ibu Pendeta ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasai hati kami Tuhan. Ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Di dalam perikop kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Kase, keluarga besar Kase, keluarga besar Tilman, keluarga besar Suniuf, keluarga besar Maunaben, mempelai berdua yang berbahagia, Salam. Kita lihat kiri kanan, kita senyum dulu yang ada di sebelah kiri kanan, karena kita mau menyanyi satu lagu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kalau kita buka, makin kesini kita buka media sosial, saya juga baru tahu ada itu lagu. Dan banyak pasangan muda, pasangan setengah tua selalu pasang dia pun foto atau dia pun gambar di Facebook dan pakai musik yang itu lagu. Kakak Stephen, itu lagu bilang apa? Karmana lah itu lagu. Bapak Mama dong tahu kok. Jadi waktu kotong buka Facebook kok lihat ada yang pasang begitu ju, kotong ju rasa kotong ju romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis dan seterusnya. Itu bagi pasangan yang dia bisa mengungkapkan rasa hati terhadap pasangan
entah suami, entah istri, dengan kata-kata yang indah, dengan tayangan-tayangan yang indah. Dan mereka menyebarkan kebaikan lewat media sosial, mengingat kembali pasangan menikah, kita bikin romantis. Tapi ada sebuah tulisan yang sangat inspiratif. Yang ini tulisan ini di pembab tua atau di suami itu tidak bisa bikin romantis. Tapi apa yang dia lakukan? Tulisan itu saya baca supaya kita menghayati betul. Ketika 40 tahun yang lalu, ketika dia melamar istrinya, dia hanya berkata begini, sepotong sah, percayalah kepadaku. Ketika istrinya melahirkan anak pertama dan dia melihat kerepotan istrinya urus anak, urus rumah tangga, dia hanya omong sepotong. Sambil senyum dia bilang, saya menyusahkanmu. Ketika dia pun anak yang lahir itu sebesar, anak perempuan, menikah. Dia rangkul dia pun istri pun bahu, karena dia tahu dia pun istri pun hati gundah gulana mau lepas anak menikah, karena pasti nanti mereka berdua sendiri. Dia peluk dia pun istri pun bahu dan dia senyum dan dia lihat, dia bilang, masih ada beta. Dan ketika waktu berjalan, ketika dia dengar mereka mendapat kabar kondisi istrinya sakit yang parah, dia mendampingi istrinya dan dia kasih tahu bilang, beta di sini. Kemudian pada waktu hari istrinya meninggal, dia menahan tangis. Dia cium kening istrinya, jenazah istrinya. Dia berbisik, tunggu beta. Bapak mama saudara-saudara, sepanjang 20 tahun nikah tuh dia jarang omong yang dia istri bilang, be sayang sang mama, atau aku mencintaimu. Dia justru pernah pakai itu kata I love you. Dia pernah pakai itu. Tapi dia pun cinta soalnya pernah berkurang. Dia pun kasih soalnya pernah berkurang. Karena bagi ini Bapak, ini cinta sejati itu adalah sebuah tindakan. Bukan sekedar hanya kata-kata. Karena bagi suami ini, bagi Bapak ini, mencintai sepenuh hati dengan perbuatan-perbuatan sederhana, perbuatan-perbuatan sehari-hari, itu jauh lebih menyentuh daripada dia mengatakan I love you tiap hari tanpa perbuatan bahwa dia mencintai. Jadi kalau untuk ini Bapak nih putar ke dia lagu kita bikin romantis tuh, dia mengerti mau menyanyiin lagu dari not mana pi mana. Karena yang dia tahu tuh mengasihi atau cinta sejati itu hanya kata-kata. Itu hanya perbuatan, bukan kata-kata saja. Aku membagi segala sesuatu, bahkan membakar diriku. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak berarti. Pak Mama, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana penggambaran seorang Paulus untuk menggambarkan bahwa kasih itu sebuah tindakan yang betul-betul diperlukan dalam kehidupan orang beriman. Kenapa begitu? Karena pada ayat 4 dan seterusnya itu memberi gambaran juga bahwa kasih itu bukan sekedar konsep di sorga sana, atau wacana sorga, atau sebuah gagasan sorgawi yang ada di atas langit, atau ide.
Atau yang dalam bahasa sekarang, kasih itu bukan omong-omong. Tapi kasih adalah sebuah tindakan. Bahkan saya sering menyederhanakan dengan saya bilang kasih itu bukan kata benda, kasih itu kata kerja. Kasih adalah sebuah tindakan, sebuah laku. Sehingga kalau ada hiasan di dinding, biasa di rumah ada yang beli hiasan di dinding dengan tema kasih, tapi dia miskin tindakan kasih, maka hampa. Biar orang pi di rumah, orang lihat pi ada kasih, tapi dia tidak pernah melakukan kasih, maka itu hampa, itu kata-kata kosong. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan pada akhirnya pada ayat 11 di sana memberi penegasan bahwa di antara ada iman, harap dan kasih, yang paling besar itu kasih. Padahal begini lama orang-orang yang hidup di zaman Paulus bilang, oh yang penting kau tumpung iman. Bahkan kalau Tuhan Yesus bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi engkau memindahkan gunung, orang-orang yang hidup sesaman dengan Tuhan Yesus bilang, oh kau tumpung iman lebih besar dari itu. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa iman, harap dan kasih yang lebih besar adalah kasih. Kenapa? Karena iman dan harap itu ada di hati, ada di angan, ada di pikir. Tapi kasih itu membuat yang tidak kelihatan yang ada di dada, di hati, di pikiran itu menjadi nyata. Iman dan harap itu tidak kelihatan. Yang membuat kelihatan adalah tindakan kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini keluarga kasih, keluarga besar kasih, keluarga besar Suni Uf, terkhusus mempelai berdua, Kakak Miter, Kakak Jili, sebentar akan berdiri untuk mengikrarkan kasih seorang terhadap yang lain. Saya khusus bawa ini undangan karena saya juga baca di sini ada sebuah kalimat yang diambil dari Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kasih yang tertera dalam undangan, tapi juga sebentar kasih yang diikrarkan. Pengakuan dan janji itu pasti berdasarkan kasih. Bahwa hari ini dan seterusnya kamu akan mewujudkan kasih itu dalam tindakan. Bahwa memulai mesti bicara, iya. Tapi selanjutnya mesti melakukan. Sehingga sama seperti contoh suami yang tadi atau bapak yang tadi, dalam kisah yang tadi kita pikir bahwa hari ini, tempo hari bapak itu atau suami itu yang berikrar demikian. Tapi hari ini ketika kita ada dalam masyarakat di mana laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang setara dalam mengasihi, maka kasih dalam tindakan itu juga menjadi tanggung jawab mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Kakak Miter, Kakak Jili punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan kasih dalam tindakan, dalam laku. Sebab kalau masuk rumah tangga itu tidak omong dari pagi sampai malam. Saya selalu kasih ingat, bukan omong dari pagi sampai malam, itu omong cinta saja. Karena saya jamin kalau dari pagi sampai malam omong cinta, itu berarti itu bukan cinta yang rasa manis lagi, atau cinta yang buat senyum, tapi cinta yang rasa pahit. Karena apa? Hanya omong. Kemarin-kemarin itu kata cinta itu perlu, hari ini perlu. Tapi sorga juga ada dalam kita rumah tangga.
ketika kasih itu kita lakukan, kasih itu kita hidupi, kasih itu menjadi tanggung jawab suami dan istri. Kakak Miter, kakak Jili, bersyukur kamu berdua adalah pasangan yang telah dibekali oleh gereja lewat katekisasi pranikah. Apa yang sudah dipelajari itu teori, itu wacana, itu ide, itu gagasan. Dan besok yang di depan itu adalah kenyataan. Karena itu minta Tuhan berjalan bersama dengan kamu untuk menghidupi hari yang Tuhan anugerahkan di sana. Dan dengan bekal yang ada, mari berjalan bersama Tuhan. Praktekkan di hidup rumah tanggamu. Supaya persekutuan hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarga Kasih yang berbahagia, keluarga Suni Uf yang berbahagia. Tuhan memberkati mempelai berdua. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas semua berkat yang telah Dia anugerahkan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus dan penuh sukacita.
pengajaran tentang nikah. Saudara Miter Abraham Suniuf dan Saudari Jillian Adelheid Kase, hari ini saudara berdua telah datang ke dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman seperti yang disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu ia sendiri telah menjadikan seorang perempuan untuk Adam sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri pada saat ini telah mempersekutukan saudara Miter Abraham Suniuf dan saudari Jillian Adelheid Kase sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Miter Abraham Suniuf dan saudari Jillian Adelheid Kase, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib dan mengalami tantangan serta penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua harus yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Ia akan senantiasa menyertai kamu sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar mau hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan anak-anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi bila dalam nikahmu, saudara-saudari tidak dikaruniai anak, sebagai orang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh, saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Dengarlah nasihat dan perintah sesuai dengan firman Allah, supaya saudara-saudari benar-benar hidup sebagai suami istri menurut kehendak Allah. Saudara Miter Abraham Suniuf, sebagai suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan pekerjaanmu sebagai suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudara Jillian Adelheid Kase, sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah dalam kebersamaan dengan suamimu dan mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai
dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Kasih, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hendaklah saudara-saudari saling mengasihi, sebab Tuhan telah mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama, mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jika bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Sekarang saya menjemput kedua mempelai dan saksi-saksi berdiri. Saudara Miter Abraham Suniuf, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya engkau pegang? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Miter Abraham Suniuf mengambil engkau Jillian Adelheid Kase sebagai istriku, yang sah. Dan saya berjanji untuk menjadi suami yang penuh kasih dan setia di dalam untung maupun malang, di dalam kelimpahan maupun kemeraratan, di dalam suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat. Saya berjanji akan mencintai dan menghormati engkau dan hidup dalam kesucian denganmu seumur hidupku. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya engkau pegang? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Jillian Adelheid Kase mengambil engkau, Miter Abraham Suniuf, sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji menjadi istri yang penuh kasih dan setia dalam untung maupun malang, dalam kelimpahan maupun kemelaratan, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Saya berjanji mencintai dan menghormati engkau, hidup dalam kesucian denganmu seumur hidupku. Miter Abraham Suniuf dan Jillian Adelheid Kase, kamu berdua telah berdiri, mengaku dan berjanji. Hiduplah dalam pengakuan dan janjimu itu sepanjang tahun-tahun pernikahan yang Tuhan Allah anugerahkan bagimu. Kedua mempelai yang berbahagia, ambillah cincin ini, kenakanlah di jari tangan kekasihmu sebagai tanda kasih dan setia di antara kamu. Cincin
Jilian Adelheid Kasih, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, sebab engkau adalah istriku yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku. Miter Abraham Suniu, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi aku, sebab engkau adalah suami pemberian Allah kepadaku. Saudara Miter Abraham Suniu dan Saudari Jilian Adelheid Kasih, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan oleh Tuhan janganlah sekali-kali diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam pernikahan yang kudus ini, akan memberi berkat kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, pohon kehidupan dan kasih yang kekal, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang telah mempertemukan kedua mempelai menjadi suami istri. Berilah mereka kekuatan Roh Kudus untuk memimpin mereka di jalan yang benar. Karena di luar pertolongan-Mu, segala usaha mereka sia-sia. Tolonglah agar mereka percaya pada penyertaan-Mu dan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah-Nya dan memberkati saudara berdua supaya hidup bersama dalam ibadah, kasih, dan kesucian. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Mr. Abraham Suniuf dan Jillian Adelheid Suniuf Kejadian Kasih, atas nama Majelis Jemaat Kaisarea BTN Kolhua, saya menyerahkan Alkitab ini untuk digunakan dalam kehidupan bersama. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga saya menyerahkan surat nikah ini kepadamu sebagai tanda bahwa kalian telah disatukan sebagai suami istri dan diberkati nikahnya Jemaat Kaisarea BTN Kolhua. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah pasangan nikah dan pasangan keluarga baru, yaitu Saudara Mr. Abraham Suniuf sebagai suami dan istrinya Jillian Adelheid Suniuf. Sambutlah mereka sebagai bagian keluarga dalam jemaat Tuhan.
Ya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan dalam rasa syukur, dalam doa kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang bersemayam di atas tahta yang maha tinggi, tapi juga Allah yang kami yakin turun ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kami. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, kami boleh mengerti betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami, terima kasih untuk perkenanan-Mu di mana hari ini anak-anak kami, Kakak Miter Suni Uf dan Kakak Jili Kase, diberkati dalam sebuah pernikahan. Cinta kasih mereka, janji mereka diteguhkan, dan kami semua sebagai orang tua keluarga menyaksikan dan berbahagia atas waktu perkenanan Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh teramat baik. Pada hari ini ketika anak-anak kami mengikat janji setia mereka, pengakuan mereka, Tuhan juga berkati keluarga besar Kase Tilman, keluarga besar Suni Uf, keluarga Maunaben, supaya mereka ada dalam persekutuan keluarga yang diperluas oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebuah keluarga baru akan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka, akan bersaksi bahwa Tuhan baik, akan menjalani jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu ketika kami bersyukur, kami puji nama Tuhan, kami juga masih memohon, ya Tuhan, berjalanlah bersama mereka, pimpinlah mereka, tuntunlah mereka, supaya dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan, jalan-jalan yang ada di depan mereka, kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam rasa syukur kami telah menyerahkan persembahan-persembahan kami. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati niat keluarga untuk sebentar mengangkat sukacita mereka
di tempat kediaman keluarga kasih mau menyatakan bahwa Tuhan baik bagi mereka dan sukacita mereka berawal dari rumah Tuhan. Para presbiter, para diaken, Tuhan berkati supaya dengan demikian pelayanan ini adalah pelayanan yang diangkat dengan sukacita, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan mempelai jemaat, kami sampai pada Bapa di sorga. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, memenuhi saudara-saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.